Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura, edisi Selasa 3 Juni 2025 dalam Pekan Paskah yang ke-7. Hari ini di dalam Gereja Katolik merupakan peringatan wajib Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan yang merupakan martir, dan juga hari ini merupakan hari kelima doa novena Roh Kudus. Pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan 11a. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sahabat kami, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami dari malam sampai pagi hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukalah akal budi, pikiran, hati kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Semoga gereja-Mu yang sudah disuburkan dengan darah Santo Carolus dan kawan-kawan semakin bertumbuh dan menghasilkan panenan yang berlimpah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula anakmu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang terkasih, dalam bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi berisi tentang doa Yesus yang terakhir untuk para muridnya, menunjukkan keinginan Yesus yang mendalam bagi semua orang yang percaya, baik yang ada pada zaman Yesus maupun pada zaman sekarang. Doa ini juga merupakan suatu teladan yang diilhamkan Roh tentang bagaimana semua gembala harus mendoakan anggota jemaat mereka dan bagaimana orang tua harus mendoakan anak-anak mereka. Sahabat misioner yang terkasih, Yesus berdoa kepada Allah bagi para muridnya dan juga para pengikutnya.
Yesus telah melaksanakan semua tugas perutusan yang disampaikan Bapa kepadanya. Yesus telah mengagungkan Bapanya seiring dengan tuntasnya semua tugasnya di dunia. Yesus telah memperkenalkan Bapa kepada dunia. Akhirnya, Yesus mendoakan para pengikutnya supaya para pengikutnya itu tetap dalam satu kesatuan. Sahabat misioner, Yesus tidak hanya berdoa bagi para muridnya saja, 12 Rasul Yesus, tetapi dia juga berdoa untuk gereja, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus karena pemberitaan para murid. Yesus ingin agar gereja menjadi satu. Melalui kesatuan ini, dunia akan percaya bahwa Yesus telah diutus oleh Allah Bapa, dan dunia akan mengenali bahwa Allah Bapa mengasihi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sahabat misioner, dalam Injil yang telah kita dengarkan tadi, Yesus menyatakan bahwa Ia telah menyelesaikan dengan baik-baik tugas yang diberikan Allah Bapa kepadanya. Rasul-rasul pada perjamuan terakhir menjadi saksi dari pernyataan Yesus kepada Bapanya bahwa Ia telah menyampaikan kepada umat manusia apa saja yang diperintahkan oleh Bapa. Sahabat misioner, melalui Injil yang telah kita dengarkan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa ada saat ketika kita harus dituntun, tetapi ada juga saat ketika kita harus berjalan sendiri. Namun, satu yang perlu kita ingat bahwa sebenarnya kita tidak pernah sendirian. Yesus dan juga Roh Kudus senantiasa melindungi dan membimbing kita. Mari kita meminta kepada Tuhan, semoga Tuhan berkenan untuk menambahkan dan meneguhkan iman kita, serta memampukan kita untuk melakukan tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan baik dan setia. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat misioner yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.